Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salahutna. Marilah kita mengikuti ibadah pada minggu ini secara online. Maret demahita sian buku ede nomor 120 tolu ayat sada sahatu ayat tolu. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu. Oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maret demahita sian buku ede nomor 125 ayat sada ditambah ayat tolu. Oh
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 134 ayat 1 ayat 2. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa kita secara pribadi dalam keheningan. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan,
tetapi engkau memberi aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mare de mahita sian buku ede nomor 20 lalu ayat sada ditambah ayat 5. Marilah kita membaca epistel sebagai pandaluan khotbah untuk kita pada minggu ini, yaitu dari Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Marilah kita membaca secara berganti-gantian. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya, baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku
tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia, Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Mari demahita sian bukuede nomor 650 ayat 1 ayat 2. Bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat yang dibacakan oleh Amang Sintua Pasaribu. Warta Jemaat Minggu 18 Juli 2021. Nomor 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis. Artinya, Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Nomor 2, berita duka. Pada hari Senin 12 Juli telah meninggal dunia Bapak Bang Tua Sinaga, suami daripada Ibu Rosmaida Pasaribu, anggota jemaat HKBP Balikpapan Baru, Sektor 2. Tutup usia 56 tahun dan telah dimakamkan di pemakaman Kristen kilometer 15 Balikpapan. Marilah kita doakan keluarga yang ditinggalkan agar dihiburkan oleh Tuhan. Nomor 3, ibadah minggu.
Pada hari Minggu ini 18 Juli kita mengadakan ibadah secara online melalui channel YouTube HKBP Balikpapan Baru. Minggu depan 25 Juli ibadah Minggu akan diberitahukan melalui WA Sektor atau Huria. Nomor 4. Bank Beras HKBP Balikpapan Baru. Masa pandemi belum berakhir, Parhalado menghimbau semua anggota jemaat sebagai sesama anggota tubuh Kristus agar kita bertolong-tolongan menanggung beban pandemi ini. Galatia 6 ayat 2. Bagi anggota jemaat yang sangat membutuhkan dipersilakan mengambil beras 10 kilogram di rumah koster, cukup dengan menuliskan nama di buku yang tersedia. Sebaliknya, bagi anggota jemaat yang mampu dihimbau berkenan mengantar beras 10 kilogram ke rumah koster. Sebagaimana pesan Alkitab, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14. Nomor 5. Protokol kesehatan 7M. Dalam rangka tetap menjaga kesehatan kita bersama dan menghindari penyebaran COVID-19, Parhalado meminta agar kita semua memperhatikan dan mengindahkan protokol kesehatan 7M sebagai berikut. 1. Menggunakan masker di luar maupun di dalam ruangan. Nomor 2. Membasuh tangan selalu dengan air mengalir dan sabun. Nomor 3. Menjaga jarak fisik. Nomor 4. Menjauhi kerumunan. Nomor 5. Membatasi mobilitas atau perjalanan. Nomor 6. Memakai peralatan makan, minum, dan sanitasi sendiri. Nomor 7. Merawat pola hidup atau makan, tidur, olahraga, kerja, pikir, ibadah, bersih dan sehat. Nomor 6. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada semua anggota jemaat yang merayakan minggu ini 18 Juli sampai dengan 24 Juli 2021. Firman Tuhan berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mazmur 90 ayat 12. Nomor 7. Tahun remaja, janji iman, tahun remaja, persembahan bulan atau persembahan persepuluhan, pembuatan kanopi samping gereja, pengembalian dana pinjaman, pembelian lahan, salon sintua, syarat mendaftar jadi anggota jemaat HKBP Balikpapan Baru, warta keuangan Huria, panitia pembangunan, panitia tahun remaja, dan tim diakonia dapat dibaca di grup WA HKBP Balikpapan Baru dan sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan Kristus memberkati kita. Marilah kita berdoa syafaat setiap kali kami selesai membaca satu pokok doa dan mengucapkan kami mohon
Jemaat mengucapkan, "Ya Kristus, kabulkanlah doa kami." Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, pemelihara maha setia, biarlah segenap jiwa raga memuji, menyembah, dan mengagungkan Engkau, junjungan hidup kami. Kasih setiamu ajaib semarak selamanya mewarnai kehidupan kami. Dengan bersyukur kami sambut berkat-Mu hari ini, tanpa ragu dan bimbang. Dengan iman penuh kami mendoakan seluruh jemaat-Mu HKBP Balikpapan Baru. Lindungilah dan berkatilah kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan dimanapun kami berada, kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah Bapa, sumber iman dan pengharapan, dengan iman penuh pengharapan kami percaya bahwa Engkau mewujudkan karya-Mu yang ajaib lewat pelayanan yang ada di gereja-Mu ini, HKBP Balikpapan Baru ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk menerukan kebenaran Injil-Mu, menyirami hati yang tandus dan gersang, mendoakan dan menyembuhkan yang sakit, meneguhkan iman yang tidak berdaya dan berduka, membela korban penindasan dan orang-orang yang dinista dihampakan oleh dunia, membimbing dan mempersatukan umat-Mu, kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah Bapa Surya Penerang, terangilah segenap hati seluruh jemaat-Mu. Roh-Mu sebagai penerang menjamin hati dan jiwa kami dalam menghadapi segala kemelut dan ancaman. Terlebih pandemi COVID-19 yang masih mewabah hingga saat ini. Melalui pemerintah Kota Balikpapan telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, dan menyarankan agar ibadah minggu dilakukan di rumah masing-masing. Ya Tuhan, anugerahkanlah keadilan dan sukacita di dalam hati kami, meskipun dunia tidak memberi sejahtera. Engkaulah penembuh batin dan jiwa kami yang bergumul untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi lingkungan kami dengan mengikuti anjuran yang disampaikan oleh pemerintah Kota Balikpapan ini. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah Bapa sumber sejahtera dan keadilan, kiranya kesejahteraan dari tangan-Mu melimpah kehidupan umat-Mu dan seluruh masyarakat yang ada di Balikpapan ini. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan menyertai upaya tenaga di semua profesi kerja yang Engkau berkati. Biarlah keadilan-Mu mencukupkan semua orang yang bekerja keras dan memperhatikan sesama yang berkekurangan di perekonomian. Hingga semua orang mengaku tanpa Engkau tiada kemakmuran di tempat itu. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah Bapa sumber cinta kasih yang kekal, anugerahkan roh cinta kasih di hati setiap orang untuk hidup bersosialisasi, rukun, damai, dan berkeadilan. Biarlah panji kasih-Mu menjadi pegangan pemerintah dan masyarakat hidup taat pada hukum, aturan, undang-undang,
Hancurkanlah roh kebencian, permusuhan dari batin setiap orang, sehingga mampu untuk saling menghargai, menerima perbedaan etnis, agama, dan budaya, hingga semua orang akan mengaku bahwa tanpa Engkau tidak akan ada damai sejahtera di tempat itu. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Yesus, sahabat yang sejati, Engkau saja penyempurna doa syafaat kami yang memohon dengan iman penuh, sama sekali tiada ragu dan bimbang. Terimalah permohonan kami ini yang kami sampaikan dengan segala kerendahan kami. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin. Marende mahita sien bukuede nomor 650 sada, ayat sada ditambah ayat 3. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah pada minggu hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-22. Kami mohon supaya kita mengikutinya di rumah kita masing-masing, dan saya akan membacakannya dari gereja kita ini. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah
bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari dahulu hingga saat ini, semua bangsa yang ada di dunia ini menginginkan adanya persatuan dan kedamaian. Itu sebabnya ada banyak ungkapan, ada banyak pernyataan yang dibuat bagaimana untuk menggalang persatuan dan kesatuan itu. Kalau orang Batak, dia ada punya ungkapan tapak nadoratosna rimnitahido guguna. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam Pancasila juga, dalam sila yang ketiga, di situ dikatakan persatuan Indonesia. Ungkapan untuk menjalin persatuan ini diperbuat karena memang pada dasarnya manusia itu diciptakan Tuhan berbeda-beda. Itu sebabnya ada yang dikenal dengan istilah SARA, suku, agama, ras. Tapi perbedaan ini juga kalau kita perhatikan, ada perbedaan yang dibuat oleh Tuhan, tapi ada juga perbedaan yang dibuat oleh manusia. Perbedaan yang dibuat oleh Tuhan ini sangat jelas, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan secara fisik. Tuhan juga membuat komunikasi yang berbeda di antara manusia, antara satu suku atau satu bangsa dengan bangsa yang lain. Berbeda bahasa antara satu bangsa atau suku dengan yang lainnya. Dan yang kadang menjadi persoalan, perbedaan yang dibuat manusia. Perbedaan yang dibuat manusia inilah yang kadang membangun
tembok pemisah di antaranya. Akibatnya manusia itu merasa dia jauh lebih hebat daripada orang lain. Dan perbedaan yang dibuat oleh manusia inilah kadang yang sering menimbulkan konflik, yang menimbulkan perseteruan. Salah satu cara yang dibuat manusia untuk menghindari konflik atau pertikaian yaitu dengan cara menerapkan HAM, hak asasi manusia, yaitu dengan mengakui hak seseorang itu. Namun di sisi lain, hak asasi manusia ini juga dapat menimbulkan konflik. Karena dengan menghargai sesama hidup manusia, tapi di sisi lain hak asasi manusia ini juga membuat orang bebas kebablasan. Dia merasa saya punya hak, suka-suka saya. Itu yang kadang disalahgunakan. Bahkan kadang hak asasi manusia ini juga dipakai untuk melawan kebenaran. Karena itu kesatuan dan kedamaian ini adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Bisa saja dalam satu kelompok orang bersatu, tapi ada anggotanya yang keberatan, yang tidak menyetujui, yang tidak berdamai. Kalau demikian halnya, ini bagaikan api dalam sekam, atau ini bagaikan bom waktu yang bisa meledak di mana saja. Karena itu dalam khotbah minggu hari ini, judul perikop tadi dikatakan dipersatukan di dalam Kristus, dan topik minggu kita hari ini dalam Almanak HKBP, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Kalau kita lihat melalui kedua tema tersebut, melalui khotbah minggu ini, pesan apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita saat ini? Yang pertama, ingatlah akan masa lalu. Kalau orang Batak bilang bisa manaili tupudi, melihat sepintas. Dalam khotbah ini tadi dijabarkan bahwa ada konflik, ada perseteruan yang terjadi antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Mereka sudah dipersatukan dalam satu jemaat di Efesus, tapi mereka masih terikat, mereka masih terbawa akan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sebelumnya. Orang Yahudi, mereka tetap merasa bahwa mereka sajalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi di luar mereka itu bukan pilihan Tuhan. Sementara bangsa yang bukan Yahudi, yaitu anggota masyarakat Efesus yang sudah menjadi masuk dalam agama Kristen, mereka juga masih terbiasa oleh kebiasaan-kebiasaan yang lama. Mereka masih mau menyembah kepada berhala. Dalam kota Efesus itu ada satu kuil yang terkenal, yaitu kuil Dewi Artemis, Dewi kesuburan yang dianggap dapat memberkati orang-orang yang memohon berkat kepadanya. Jadi orang yang bukan Yahudi, di samping mereka mengikuti ibadah di Bait Allah, tapi mereka juga masih mau memohon berkat kepada Dewi Artemis, yaitu di dalam kuilnya itu. Itulah sebabnya kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus mengingatkan mereka bagaimana kehidupan mereka pada masa lalu, dengan tujuan supaya mereka meninggalkan semuanya itu dan betul-betul hidup di dalam Bait Allah. Orang yang hidup pada masa lalu ini bagaikan orang yang berjalan di tempat. Dia memang bergerak, tapi tidak maju dan tidak mundur. Hanya di tempat dia berjalan. Kalau kita renungkan, apa yang terjadi apabila kita hidup pada masa lalu?
Seringkali orang sulit berdamai dengan orang lain ketika dia mengingat kesalahannya pada masa lalunya. Kita lupa bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Kalau kita pernah disakiti, kita juga ingat bahwa kita juga pernah menyakiti orang lain. Seringkali kita melihat orang yang melakukan kesalahan kepada kita, namun kita lupa bahwa kita juga pernah berbuat salah kepada orang lain, walaupun dengan orang bukan dari orang yang sama. Sebagian orang kalau kita lihat dia maunya mencubit tapi tidak mau dicubit. Seperti ungkapan yang mengatakan kacang lupa akan kulitnya. Kacang itu dia merasa hebat karena ada dia. Padahal sebenarnya kulit kacang itulah yang membungkusnya mulai dari benih sampai kacang itu besar, lalu akhirnya kulitnya dibuang. Sebagian orang kadang lupa bahwa dirinya dulu pernah jadi bawahan ketika dia sudah menjadi atasan. Dia lupa bagaimana rasanya seperti bawahan yang kadang harus dimarah-marahi. Karena itu, ingatlah masa lalumu. Ketika kita ingat kekurangan kita, kesalahan kita pada masa yang lalu, maka itulah yang membuat kita mau berubah hari ini juga. Masa lalu itu biasanya disebut kenangan, masa kini itu adalah kenyataan, dan masa depan itu adalah harapan. Dan itulah pesan yang pertama yang bisa kita lihat dalam khotbah ini. Yang kedua, lihat dan jalanilah masa sekarang. Dalam khotbah ini tadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus supaya mereka bisa melihat dan menjalani kehidupan mereka setelah menjadi pengikut Kristus. Karena dalam ibadah yang mereka lakukan, ini ada pembatasan, ada pemisahan. Ada dalam bait Allah itu dibuat pelataran-pelataran khusus untuk orang Yahudi. Lalu di bawah pelataran itu dibuat khusus bangku untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, dari sini, dari bangkunya saja mereka sudah ada perbedaan. Yang di pelataran dan yang di bawah pelataran. Jadi dalam ibadah mereka, ini mereka juga dibatasi oleh sekat. Bagaikan tembok pemisah. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai penyekat itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Dan artinya tidak ada lagi pembatas antara Yahudi dan yang bukan Yahudi. Baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi, mereka sudah bisa sama-sama masuk menghadap kepada Tuhan tanpa dibatasi lagi oleh tembok-tembok pemisah. Dengan darah Kristus di kayu salib, tembok pemisah yaitu perseteruan, permusuhan, itu telah dihancurkan, dirobohkan. Hukum Taurat itu bukan lagi jalan menuju keselamatan, tapi itu adalah cermin supaya manusia tahu kesalahannya atau ingat bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Sebenarnya dengan satu dosa saja sudah bisa membuat manusia itu langsung masuk ke neraka. Sadar bahwa dirinya telah berdosa dan mohonlah ampunan dan anugerah daripada Tuhan. Karena kalau kita lihat hukum Taurat itu, ini dapat diibaratkan bagaikan diagnosa dokter, bagaikan stetoskop, bukan obat. Artinya hukum Taurat itu dia berfungsi hanya untuk memeriksa penyakitnya.
penyakit yang ada di dalam diri manusia. Apa dosa yang sudah dia lakukan? Lalu obatnya apa? Obatnya yaitu anugerah pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dia yang menjadi obatnya. Karena tidak mungkin orang sakit menyembuhkan orang sakit. Harus orang yang sehat yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kesatuan dapat diperoleh jika ada kedamaian. Kedamaian ini akan terwujud jika ada pengampunan. Perdamaian terjadi apabila ada yang mau mengalah. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap umat manusia. Dia mendatangi manusia yang berdosa ke dunia ini. Dia mau mengalah, mendatangi manusia. Seandainya Allah tidak mau mengampuni, dia tidak akan mengutus anaknya Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan seandainya Tuhan Yesus tidak mau diutus ke dunia ini, dia tidak mau mengalah, berarti manusia tidak akan pernah menerima pengampunan daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita dapat bersatu dengan Allah yang sudah lama terputus akibat dosa yang dilakukan manusia itu. Karena itu hiduplah dalam pengampunan. Ketika ada dua kubu berselisih, mereka akan berdamai apabila ada yang mau mengalah, apabila ada yang mau mengampuni. Di tengah-tengah keluarga, di dalam persekutuan apapun itu, apabila masing-masing yang bertikai saling berkeras kepala, pasti tidak akan ada ketemu jalan keluar. Tapi apabila ada yang mau mengalah, ada yang mau patalu rohana, saya yakin maka kedamaian itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini yang semakin meningkat, khususnya di kota kita Balikpapan. Dan sebagai anjuran daripada pemerintah dan sebagai himbauan dari Amang Preses kita juga supaya mengadakan ibadah secara online khusus untuk Minggu 18 Juli 2021 ini, dan untuk minggu selanjutnya kita lihat juga keadaan bagaimana yang terjadi di kota kita Balikpapan ini. Karena itu kami menghimbau kita semua agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mari juga kita menjaga imunitas tubuh kita, jaga kesehatan tubuh kita masing-masing, dan kita berdoa supaya pandemi COVID yang sedang mewabah pada saat ini kiranya cepat berlalu dari dunia ini. Amin. Dan kita juga mohon supaya kita selalu berpikiran yang positif. Jangan berpikiran yang tidak, yang negatif. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kita mensyukuri anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menghadapi pandemi COVID yang terjadi saat ini, saya rasa itu akan menambah imunitas tubuh sehingga kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita bergandengan tangan untuk mengalahkan COVID yang sedang mewabah saat ini. Hanya dengan saling bergandengan tangan kita akan bisa memusnahkan itu dari dunia ini dan kita dapat kembali beraktivitas dengan normal seperti yang sebelumnya. Karena itu dalam pelayanan gereja saat ini yang melakukan pelayanan, kami juga berdoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada pada saat ini. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami akan kasih-Mu kepada kami. Anugerahkanlah Tuhan sukacita, kesehatan kepada kami jemaat-Mu HKBP Balikpapan Baru ini, agar kami tetap senantiasa dalam penyertaan tangan-Mu
di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Apabila ada jemaatmu yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang terpapar COVID-19, yang di rumah maupun yang di rumah sakit, Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan, memulihkan mereka, sehingga mereka dapat juga memohon anugerah-Mu, memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak harapan kami, Engkaulah yang memberikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita menyampaikan persembahan sambil bernyanyi dari buku ND nomor 277 ayat 1 sampai ayat 3. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Suraka
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati.